Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Arif Hasan di channelnya MAH Traf. Senang berjumpa kembali. Nah, ini adalah video ketiga saya dari perjalanan saya menggunakan armada Lorena. Tujuan dari Jakarta ke Pekanbaru. Saya menggunakan Lorena dengan armada Mercedes-Benz OH1626 dengan karoseri Royal Coach SE dari besutan Adiputro. Ini adalah video saya yang bagian ketiga, dimana saya sudah sampai di Pelabuhan Bakahuni. Saya sampai di Pelabuhan Bakahuni ini terlambat sekitar 2 jam lebih ya. Namun keterlambatan yang ada bisa ditolerir dengan baik dikarenakan difasilitasi dengan makan gratis oleh pihak Lorena. Keterlambatan tersebut dikarenakan ada permasalahan di bagian kaki-kaki mobil. Adapun ceritanya kalian bisa lihat di video kedua dan juga ada video pertama ya. Seluruh video itu sudah saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Tentunya sebelum melihat video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share channel ini sehingga kedepannya bisa memberikan manfaat, terutama mengenai rekomendasi transportasi darat, laut maupun udara. Nah, saya sudah sampai di Pelabuhan Merak. Tengah malam, sudah larut malam, saya sampai di sini. Namun saya menjumpai ada satu unit transport yang masih ada di sini ya. Ya, namanya di perjalanan, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di perjalanan kedepannya. Tapi alhamdulillahnya saya bisa menikmati perjalanan ini dengan baik tentunya, dikarenakan Lorena ini termasuk juga salah satu armada favorit saya untuk di lintasan Sumatera. Nah, bus Lorena yang saya naikin ini, tujuan Pekanbaru ini, nantinya akan berakhir di Terminal Payung Kaki yang ada di kota Pekanbaru. Dan tentunya dia akan melewati lintas timur, karena lintas timur ini sekarang ini menjadi lintasan yang paling favorit ya, dikarenakan salah satu indikatornya karena lintas timur ini sudah dilengkapi dengan jalan tol. Tentunya jalan tol yang sudah sampai mulai dari Bakahuni sampai kota Palembang. Ini merupakan bagian dari jalan tol yang membelah Pulau Sumatera dari Bakahuni sampai nanti ke Aceh sana. Tentunya kita doakan kedepannya jalan tol ini bisa terrealisasi dengan baik ya, sehingga nantinya tentunya jalan tempuh ke Pekanbaru atau mungkin daerah Sumatera lainnya bisa akan lebih cepat. Konon kabarnya juga jalan sapnya juga akan menjadi tulang punggung ya, diantaranya nanti ada lintas yang ke Bengkulu dan ada juga yang lintas ke Padang, dari Pekanbaru Padang. Nggak kebayang nantinya kalau jalan tol ini siap semua, wah, berapa jarak tempuh dari Pekanbaru sampai Jakarta, mungkin ya cepet sekali ya, 1 hari saja mungkin bisa sampai. Jadi kalau sudah 24 jam sampai, ya pasti nanti kedepannya akan banyak pertarungan atau persaingan di antara armada Lorena kita. Sini ada transport satu ya, tapi kenapa kok transportnya kemalaman? Seharusnya berangkatnya pagi nih. Kita naik ke atas. Nah, ini KM Doroti, lantai atas. Yang paling atas itu ada ruang lesehan ekonomi. Nah, pada malam itu saya mendapatkan kapal KMP Wiranusantara. Jadi KMP Wiranusantara ini adalah salah satu kapal reguler ya, yang bergabung dengan ASDP. Jadi KMP Wiranusantara ini berada di bawah PT Wirajaya Logitama. Ini adalah beberapa PT-PT yang bergabung dengan Departemen Perhubungan guna menyediakan layanan jasa fasilitas penyeberangan dari Merak ke Bakahuni atau sebaliknya. Nah, ini adalah toilet wanita ya, dan di sebelah kanannya
lagi. Di situ ada ruang santai. Ini untuk ruang poliklinik. Kemudian kita belok kanan sini. Ini tempat musola ya. Jadi bisa sholat di sini. Karena saya belum sholat, saya sholat dulu di sini ya. Selain PT Wirajaya Logitama, kita juga kenal kalau di Pelabuhan Bakahuni Merah ini kita paling kenal ada kapalnya seperti PT ASDP Indonesia Ferry ya. Yang kita kenal ada beberapa kapalnya yang terkenal seperti Porling 5, Porling 3 gitu ya. Kemudian ada Jatra. Nah, kebetulan kita ini ketemu dengan kapal yang PT swasta. Ya boleh dikatakan kapal ini sudah berusia lanjut, namun beberapa furniturnya sudah dilengkapi dengan furnitur baru ya. Di kursinya sudah diganti dengan kursi yang baru. Alhamdulillah sudah ada ruang sholatnya, ada ruang lesehannya juga. Nah, jadi di atas ini agak lebih kencang anginnya. Apakah bisa ke lantai 3 lagi? Kita lihat nanti tangganya apa ada enggak ya. Jadi nama KMP nya adalah Wira Nusantara. Nah, di situ ada live musik. Kita coba cek dulu di sini. Ya. Ini ada ruang makan sedikit di sini. Ada kafetaria di sini ya. Sebelahnya ini makanan. Di depan ini ada kumpulan, dan tentunya di depan ini ada kumpulan tempat jangkar-jangkar. Oke. Nah, ini kapalnya secara keseluruhan. Master Station. Boleh dikatakan ini sebenarnya kapalnya sudah lama ya, tapi masih terawat. Hanya properti-propertinya saja yang kelihatan lama. Bolehlah, karena ini kapal termasuk juga lebar juga, luas juga ya kapal ini. Kita coba turun ke bawah ya, mau lihat apa di bawah. Ini siapa? Ya. Tempat lewat. Mau ke bawah? Iya. Bau, bang. Bau. Ada kucing. Oh iya, ada pembatas ya. Kok bisa masuk? Hah? Iseng-iseng. Nah, ini galadak parkiran mobil di bawah. Jadi kalau di sini agak sedikit lebih bau asap ya. Cuma parkiran mobilnya di sini luas juga. Nah, di sini akan kembali ke ruangan tadi lagi. Nah, ceritanya
Nah, jadi ceritanya udah dipanggil ya. Kita akan coba balik. Nah, kita akan merapat. Kita turun bawah dulu ya. Selamat tinggal Pulau Jawa, selamat datang Pulau Sumatera. Kita sudah sampai di Sumatera kembali. Alhamdulillah pada pukul 1:30 pagi kapal akhirnya juga bersandar di Pelabuhan Bakahuni yang terletak di Kecamatan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Pelabuhan Bakahuni ini adalah menghubungkan antara Sumatera dengan Jawa via perhubungan laut. Nah, Pelabuhan Bakahuni ini adalah pelabuhan yang paling tersibuk di Indonesia. Jadi Pelabuhan Bakahuni dan Merak merupakan pelabuhan yang paling sibuk karena dia beroperasi 24 jam non-stop. Pelabuhan Bakahuni ini dikelola oleh PT ASDP ya. PT ASDP ini adalah merupakan perusahaan BUMN, singkatan dari PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Jadi kalau ingat PT SDP, kita pasti ingat kapal Roro-nya. Kapal Roro adalah kapal yang bisa memungkinkan naiknya muatan orang dengan muatan kendaraan secara bersamaan. Selain SDP, kita kenal juga ada PT Pelni ya. Pelni itu full untuk penumpang. Biasanya untuk Pelni ini adalah pelayaran-pelayaran yang jarak jauh. Nah, Pelabuhan Bakahuni ini mempunyai 7 dermaga dan 1 dermaga eksekutif ya. Yang kita tahu kalau dermaga eksekutif itu adalah tempatnya kapal-kapal cepat. Dimana kalau dengan kapal cepat ini kita bisa tembus dari Merak ke Bakahuni ini hanya 1,5 jam saja. Nah, ini ada 2 jam lebih, berarti ya nggak jauh beda dengan waktu dari kapal eksekutif. Beberapa kali saya naik Lorena, memang Lorena masih memilih kapal yang reguler ya,
Namun kalau kalian ingin naik kapal yang eksekutif, kalian bisa naik seperti mobil-mobil yang jurusan Sumatera Barat yang sekarang ini persaingannya sangat ketat ya, sehingga saking ketatnya mereka berlomba-lomba untuk pelayanan untuk penyeberangan. Nah, salah satu indikatornya memilih kapal yang eksekutif sebagai pilihan untuk penyeberangan. Bagi saya sih nggak masalah, mau reguler atau eksekutif sih oke-oke aja. Yang penting tujuan kita sampai tujuan dengan selamat tentunya. Nah, jadi Pelabuhan Bakahuni ini adalah pelabuhan yang langsung tersambung dengan tol Sumatera ya. Jadi enaknya kita kalau keluar dermaga ini, kita bisa langsung masuk ke pintu tol Sumatera yang nantinya menghubungkan antara Bakahuni ya. Kita berharap ke depan tentunya bisa nyambung ke Aceh sana, walaupun sekarang masih baru sampai kota Palembang. Namun kalau seandainya ingin keluar dari pelabuhan ini tidak masuk tol juga ada, jadi nanti bisa belok kiri atau ke kanan yang kita bisa lewat jalur lintas lama ya, jalur yang naik turun itu. Nah, itu kenangannya waktu kecil dulu banyak banget bagi saya, karena kalau sudah lihat naik turun seperti itu berarti sudah tandanya dekat dengan Pelabuhan Bakahuni. Nah, akhirnya kita sampai di rumah makan siang malam ya, di daerah Kalianda, daerah Kalianda Lampung ini. Nah, tadi setelah keluar kapal kita makan di rumah makan ini ya. Di rumah makan itu ada ATM tuh di sudut sana ya. Nah, jadi di sebelah Lorena ini ada sekarang Sinar Jaya yang jurusan Lampung Jakarta ya. Ini tadi kita satu kapal dan di sebelahnya ada namanya apa ya, PT ya, kira-kira seperti itulah, gak jelas, saya nggak pakai kacamata. Jadi armada yang saya naikin ini adalah Pak drivernya ini udah kedua kali saya naik dengan beliau, cuma ini sudah ganti armada ya, ini sudah ganti ke Rahayu Sentosa. Sebelumnya ada di channel Muhammad Arif Hasan itu yang trip Pekanbaru Jakarta menggunakan Lorena. Beratnya masukan cukup lama, kurang lebih 35 menit. Ya, silakan dia makan ya, kabel. Nah, ini baru nyampe LA 2271. Sepertinya ini yang dari Jakarta ya. Cuma kenapa terlambat saya juga kurang paham ini, kenapa terlambat busnya ini. Nah, itu Sinar Jaya duluan jalan ya, duluan berangkat. Bye-bye. Nah, jadi kalau di Kalianda itu rumah makan siang malam itu tempat jajanannya ya. Rumah makannya ada di situ ya, dan toiletnya ada di belakang. Toiletnya bersih lah. Kita mulai meninggalkan rumah makan siang malam, mulai kita melanjutkan perjalanan.
menuju Pekanbaru ya. Yang dirasakan pada malam hari ini lumayan cukup dingin, Oke, bye bye Lorena. Nah, akhirnya kita sudah selesai tadi berhenti di rumah makan siang malam yang ada di Jalan Lintas Sumatera kilometer 6 keliling Kalianda ya, Kabupaten Lampung Selatan. Rumah makan ini adalah termasuk rumah makan yang favorit karena banyak bus-bus yang berhenti di sini. Konon ceritanya rumah makan ini sudah ada semenjak tahun 94 yang diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan kala itu, sehingga bisa menjadi tempat persinggahan bus-bus yang lintas Sumatera ya. Setelah saya berhenti di rumah makan tersebut, nah kita kembali lagi ke jalur lintas tol. Namun sesampainya di tol saya ketiduran, gak tahu-tahu sampai akhirnya di salah satu pemberhentian di rest area yang ada di kilometer 234 perbatasan antara Lampung dengan Palembang. Oke, karena ketiduran tadi saya nggak tahu nih kita sudah sampai di salah satu pom bensin. Kita sudah sampai di salah satu rest area yang ada di tol ini, kayaknya sudah sampai Pematang Pangga atau Terbanggi Besar, kita lihat nanti ya. Cuma ini kita lagi diturunkan, yang mau buang air silakan, yang buang air gitu ya. Ini silakan bagi yang mau buang air nih, tempat diturunkan. Jadi kita ada di rest area yang ada di kilometer 234. Saya lihat tadi GPS di situ ya. Nah, ini lagi pada apa namanya? Ada yang buang air, ada yang persiapan sholat ya. Tapi sholat jam segini kayaknya sudah terlampau terang sekali. Cuma pagi ini yang nggak enak ini adalah bau karet ya. Sepertinya sumbernya ada di truk-truk sana tuh. Nggak tahu nih, ada masuk ke dalam kabin bau karetnya.
Nah, akhirnya setelah tadi diberhentikan di kilometer 234 untuk sholat subuh dan buang air serta mungkin sedikit istirahat ya, akhirnya kita berjalan kembali dengan tujuan akhir kita nanti adalah di Pekanbaru, tentunya dengan bus Lorena LE 232. Nah, nantinya ke depan pasti akan banyak lagi cerita-cerita yang terbaru mengenai trip perjalanan ini ya, karena kita tadi sudah tertinggal sekitar 2 jam lebih dikarenakan ada kendala bermasalah di jalan. Dan nantinya semua video yang part 1 sampai part akhir nanti akan saya munculkan linknya di bagian di deskripsi di bawah. Nah, tentunya nanti Anda bisa melihat video lengkap perjalanan ini setelah saya lengkap semua upload di channel saya, di channel MA Hatraf tentunya. Nah, ke depan channel ini tentunya masih butuh dukungan support dari rekan-rekan semuanya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat, rekomendasi, terutama channel ini bisa memberikan manfaat untuk rekomendasi tentang perjalanan-perjalanan yang ada di darat, laut, maupun udara. Saya Muhammad Aryawasan, kita jumpa lagi di video sesi keempat. See you, bye.